Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja wanita bernama Casey. Terlihat di sini, Casey menerima sebuah panggilan telepon misterius yang entah dari siapa. Awalnya Casey tak terlalu menghiraukan pria di telepon itu. Tapi anehnya, pria misterius itu terus menelpon Casey. Sampai pada akhirnya, Casey pun mulai berbicara panjang lebar dengan pria di telepon itu yang mengaku sangat ingin berkenalan dengan Casey. Di sini pria tersebut menanyakan hal-hal yang Casey sukai, salah satunya dengan film favoritnya. Ada saat di mana Casey mulai merasa aneh dengan pria di telepon itu. Dan dari sini, Casey mulai curiga kalau pria di telepon itu sedang mengintainya dari kejauhan. Karena dari itu, Casey pun mulai menutup, mengunci pintu belakang rumahnya, sekaligus mematikan telepon dari pria itu. Setelah beberapa saat, pria itu kembali menelpon Casey sambil berkata untuk tidak menutup panggilan teleponnya. Jelas saja, Casey pun kesal dan menyuruh pria itu untuk menghubungi orang lain saja. Tapi rupanya ucapan Casey tak diindahkan oleh pria itu, karena terlihat pria itu kembali menelpon Casey untuk yang kesekian kalinya. Tapi kali ini pria itu langsung membentak dan mengancam akan memotong Casey seperti ikan jika mematikan panggilan telepon itu. Jelas saja Casey yang mendengar ancaman itu menjadi panik dan mencoba menutup semua pintu rumahnya. Casey mencoba memperingatkan pria itu kalau dia akan menelpon polisi. Tapi jelas saja pria tersebut tidak takut, karena mengingat lokasi rumah Casey yang berada di tempat terpencil dan membuat polisi membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tempat itu. Dengan rasa panik, Casey pun mengatakan kalau pacarnya sebentar lagi akan datang ke tempat itu dan menghajar pria tersebut. Tapi sayangnya, pacar Casey yang bernama Steve ternyata sudah tertangkap dan terikat di halaman belakang rumah Casey. Pria tersebut menyuruh Casey untuk mematikan lampu dan bermain sebuah permainan yang akan mempertaruhkan nyawa Steve. Di sini pria tersebut ingin memberikan beberapa pertanyaan seputar film, yang mana juga diketahui kalau Casey ini sangat suka dengan film bergenre horor. Di pertanyaan yang pertama, Casey mampu menjawab dengan benar dan nyawa Steve pun berhasil diselamatkan. Namun sayangnya, di pertanyaan yang kedua, Casey gagal menjawab, dan hal itu pun membuat Steve harus kehilangan nyawanya. Rupanya kekejaman pria tersebut belum selesai, karena setelahnya Casey diminta untuk menebak di manakah posisi pria tersebut. Apakah ada di pintu depan atau di pintu belakang? Dan secara tiba-tiba, sebuah kursi langsung memecahkan pintu rumah Casey. Dengan keadaan panik, Casey mencoba untuk bersembunyi dan mengambil sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Di saat ada kesempatan, Casey pun keluar dari rumahnya secara diam-diam. Sementara di dalam rumah, terlihat seorang pria bertopeng yang diyakini kalau pria tersebut adalah orang yang menelpon Casey sebelumnya. Di sini Casey melihat mobil orang tuanya yang baru saja pulang. Dan ketika Casey mencoba pergi dari sana, tiba-tiba Casey pun tertangkap dan jelas saja harus terluka karena tusukan pisau dari pria bertopeng tersebut. Dan keadaan terluka parah, Casey mencoba menghampiri kedua orang tuanya. Tapi jelas saja kalau hal itu tidak mungkin dilakukan, karena mengingat pria bertopeng itu masih mengikuti Casey. Dan sampai pada akhirnya, Casey pun harus kehilangan nyawanya. Sementara kedua orang tua Casey langsung panik begitu melihat keadaan rumah yang sangat berantakan. Dan ketika mereka ingin memanggil polisi, secara mengejutkan, film pun berlanjut dan memperlihatkan seorang remaja wanita bernama Sydney. Terlihat Sydney yang berada di kamarnya secara tiba-tiba didatangi pacarnya yang bernama Billy lewat jendela belakang. Sydney pun menjadi panik dan takut kalau ayahnya mengetahui kehadiran Billy di kamarnya. Dan benar saja, tak lama setelahnya, ayah Sydney yang bernama Neil datang dan mengetuk kamar Sydney karena mendengar suara berisik dari dalam kamar Sydney. Di sini ayah Sydney berkata kalau dia akan pergi pagi-pagi sekali untuk urusan pekerjaan dan akan berlangsung beberapa minggu. Hari pun berganti di sebuah sekolah yang tak lain itu adalah sekolah Sydney. Terlihat di sini kalau semua orang sedang dikejutkan dengan kabar kematian Casey dan Steve semalam.
Di sini Sydney mempunyai seorang teman dekat yang bernama Tatum. Dan Sydney pun baru mengetahui kematian Casey dan Steve dari Tatum. Setelahnya, semua murid dimintai keterangan. Begitu juga dengan Sydney yang diberikan beberapa pertanyaan terkait kematian Casey dan Steve. Sydney yang berada di rumah menerima panggilan telepon dari Tatum dan berencana untuk menjemput Sydney untuk menginap di rumahnya. Karena mengingat kalau Sydney sedang sendirian di rumah. Ada momen ketika Sydney sedang menonton berita kematian Casey dan Steve, yang dimana berita itu juga mengungkit kasus serupa yang menimpa seorang ibu rumah tangga 1 tahun yang lalu. Sementara Sydney melihat berita itu pun menjadi sedih. Rupanya, seorang ibu rumah tangga yang diberitakan itu adalah ibu dari Sydney. Dan dari sini diketahui kalau ibu Sydney sudah meninggal. Malam pun tiba. Sydney yang sedang tertidur langsung terbangun ketika mendapatkan panggilan telepon dari Tatum yang berkata kalau dia sudah dalam perjalanan. Setelah beberapa saat, Sydney kembali mendapatkan panggilan telepon, tapi kali ini panggilan itu dari seorang pria misterius. Awalnya Sydney mengira kalau panggilan telepon itu dari temannya yang bernama Randy. Tapi seketika Sydney menjadi terkejut ketika pria misterius di telepon itu berkata akan membunuh Sydney seperti ibunya jika menutup panggilan telepon itu. Jelas saja Sydney mendengar itu menjadi panik dan langsung menutup pintu rumahnya. Dan secara tiba-tiba, untung saja Sydney berhasil kabur dan bersembunyi di dalam kamarnya. Dalam keadaan panik, Sydney mencoba meminta bantuan polisi. Dan secara tiba-tiba, manusia bertopeng itu sudah hilang. Di saat yang bersamaan, Billy, pacar dari Sydney pun datang melalui jendela kamar. Sydney pun mencoba menceritakan hal mengerikan yang baru saja menimpanya. Tapi kemudian sebuah ponsel terjatuh dari kantong Billy. Dan dari sini, Sydney pun mencurigai kalau Billy adalah pria misterius yang menelponnya sekaligus menyerangnya. Setelahnya, para polisi pun datang dan langsung menangkap Billy. Di kantor polisi, Sydney dimintai keterangan oleh Dewey yang juga merupakan kakak dari Tatum. Dari sini diketahui kalau ternyata mereka tidak bisa menemukan keberadaan ayah Sydney yang berada di luar kota. Sementara Billy yang juga berada di kantor polisi berkata kalau dia berani bersumpah kalau bukan dia yang menelpon dan menyerang Sydney. Tapi ya jelas saja, Billy pun harus ditahan sampai para polisi mendapatkan data-data panggilan telepon yang digunakan Billy. Kemudian, Sydney sudah berada di rumah Tatum untuk menginap. Tak berapa lama, Sydney kembali mendapatkan panggilan telepon dari pria misterius tersebut. Di sini, pria misterius itu berkata kalau Sydney sudah salah menuduh orang, dan pria misterius itu juga berjanji kalau dia akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Sebuah berita menginformasikan tentang kasus kematian ibu Sydney yang terjadi 1 tahun yang lalu. Dan diketahui kalau tersangka pembunuh ibu Sydney tersebut sudah tertangkap dan sedang menunggu sidang untuk hukuman mati. Setelah kesaksian yang dilakukan Sydney memberatkan tersangka. Di sini Sydney juga mendapatkan kabar dari Dewey kalau Billy sudah dibebaskan karena telepon genggam yang digunakan Billy bersih. Dalam artian, bukan Billy yang menelpon Sydney pada malam penyerangan itu. Karena kejadian aneh telah terjadi, pihak sekolah pun meliburkan kegiatan sekolah sampai waktu yang tak ditentukan. Begitupun pihak kepolisian setempat telah memberlakukan jam malam untuk menghindari teror dari manusia bertopeng. Sementara Sydney dan Tatum didatangi Stuart yang juga merupakan pacar dari Tatum. Di sini Stuart mengajak mereka untuk datang ke pesta malam ini di rumah Stuart. Singkat cerita, Sydney dan Tatum pun sampai di pesta Stuart dengan dihantar Dewey. Terlihat di sana ada juga seorang wartawan wanita yang bernama Gail dan rekan yang bernama Kenny. Jadi Gail ini sangat tertarik dengan kasus yang berkaitan dengan Sydney. Dan karena dari itu, dia pun diam-diam mengikuti kegiatan yang dilakukan Sydney. Secara tiba-tiba, Gail dikejutkan dengan kedatangan Dewey. Di sini Dewey berkata kalau dia sedang berjaga-jaga dan akan memeriksa pesta itu. Gail yang mendengar itu menawarkan dirinya untuk menemani Dewey.
Sesampainya di sana, secara diam-diam, Gale meletakkan kamera pengawas untuk merekam kegiatan para remaja-remaja itu. Sementara Tatum sedang berada di garasi untuk mengambil beberapa botol minuman. Secara tiba-tiba, Tatum dikagetkan dengan barang-barang yang jatuh dan ternyata itu hanya seekor kucing yang lewat. Ketika Tatum sudah selesai dan ingin pergi dari sana, secara tiba-tiba pintu yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup dan terkunci. Karena tak ada pilihan, Tatum pun ingin menggunakan pintu garasi. Tapi nampaknya itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Setelahnya, Tatum pun melihat pria bertopeng itu sudah berdiri di depan pintu. Tapi di sini Tatum tidak panik karena dia merasa kalau itu hanyalah ulah dari Randy. Sampai pada akhirnya, pria bertopeng itu mulai mengeluarkan pisaunya dan menyerang Tatum. Tatum yang mulai panik mencoba melakukan perlawanan dan melemparkan beberapa botol minuman. Dan sampai pada akhirnya, Tatum yang terpojok pun mencoba melewati lubang kecil yang berada di pintu garasi itu. Tapi sayangnya, Tatum malah tersangkut dan di saat yang bersamaan, pria bertopeng itu menggerakkan pintu garasi itu yang membuat Tatum harus kehilangan nyawanya. Sementara Randy dan yang lainnya sedang menonton di ruang tamu. Di sini Randy mendapatkan panggilan telepon yang menyampaikan kabar kalau kepala sekolah mereka sudah tewas terbunuh. Hal itu membuat mereka semua pergi dari sana untuk melihat keadaan kepala sekolah mereka, kecuali dengan Randy yang masih tetap berada di rumah Stuart. Di sisi lain, Dewi dan Gale yang sedang berkeliling dikejutkan dengan para remaja yang mengendari mobil secara ugal-ugalan. Hal itu membuat mereka hampir tertabrak dan melompat ke semak-semak. Setelahnya Dewi dan Gale menemukan sesuatu yang ternyata itu adalah mobil dari ayah Sydney. Terlihat kalau Sydney dan Billy sedang berbicara soal hubungan mereka. Di sini Sydney masih mencurigai kalau Billy adalah orang di balik pria bertopeng itu. Jelas saja, Billy melakukan pembelaan diri dan berkata kalau dia bukan seperti apa yang dikatakan Sydney. Tapi secara tiba-tiba, pria bertopeng itu muncul dari belakang Billy dan langsung menyerangnya. Sydney yang panik pun mencoba melarikan diri dari kejaran pria bertopeng itu. Sampai pada akhirnya, Sydney yang terpojok pun langsung melompat dari jendela dan mendarat aman di atas perahu. Setelahnya Sydney langsung berlari menuju mobil Kenny. Di sini mereka melihat kalau Randy akan dibunuh pria bertopeng itu. Kenny yang melihat itu pun berniat untuk menyelamatkan Randy. Tapi sayangnya, di saat yang bersamaan, Kenny pun menyadari kalau rekaman kamera itu terlambat atau delay selama 30 detik. Dan benar saja, di saat Kenny akan masuk ke dalam rumah itu, secara tiba-tiba, Sydney pun harus terkena tusukan dari pria bertopeng itu. Untung saja, Sydney mampu melarikan diri. Dan sampai pada akhirnya, Sydney bertemu dengan Dewi. Terlihat kalau Dewi sudah sekarat. Dan benar saja, ternyata Dewi sudah tertusuk di bagian belakang tubuhnya. Kemudian Sydney kembali berlari dan masuk ke dalam mobil Dewi. Tapi sialnya, ternyata pria bertopeng itu sudah mengambil kunci mobil itu terlebih dahulu. Di saat Sydney sedang meminta pertolongan melalui radio polisi, secara tiba-tiba, pria bertopeng itu berhasil masuk ke dalam mobil itu. Setelah Sydney berhasil keluar dari mobil itu, ia kemudian mendekati Dewi dan mengambil senjatanya. Tak berselang lama, datanglah Randy dan Stuart. Terlihat di sini kalau Randy dan Stuart saling menuduh siapa pria bertopeng yang sebenarnya di antara mereka berdua. Sydney yang bingung pun tak percaya dengan mereka dan memilih meninggalkan mereka berdua di luar sana. Tak berselang lama, Billy pun muncul dan langsung terjatuh dari atas tangga. Sydney pun sedikit terkejut dengan kemunculan Billy, karena Sydney mengira kalau Billy sudah mati. Kemudian Billy meminta pistol yang dipegang Sydney. Setelahnya, Billy pun menyuruh Randy untuk masuk ke dalam rumah. Tapi anehnya, Billy malah dengan tega menembak Randy. Nah, di sini pun mulai terungkap kalau ternyata semua adalah rencana Billy. Dan semua luka yang sebelumnya didapatkan Billy hanya sebuah rekayasa yang dilakukan bersama dengan Stuart. Bahkan terungkap juga kalau ternyata
mereka berdua juga yang sudah membunuh ibu Sydney. Hal itu disebabkan rasa sakit hati Billy karena perselingkuhan yang dilakukan ayahnya bersama dengan ibu Sydney. Setelahnya, Stuart juga menunjukkan ayah Sydney yang sudah mereka sekap selama beberapa hari ini. Rupanya mereka juga menggunakan telepon ayah Sydney untuk mengelabui polisi agar mengira kalau ayah Sydney lah pelaku di balik semua ini. Ada momen ketika Stuart ingin mengambil kembali pistol yang diletakkan. Tapi secara mengejutkan, pistol itu sudah menghilang. Dan ternyata Gale yang sudah mengambilnya. Sayangnya, Gale tidak bisa menggunakan pistol itu, dan akhirnya dia pun terlempar karena ditendang Billy. Di saat Billy dan Stuart sedang sibuk dengan Gale, mereka tidak menyadari kalau Sydney dan ayahnya sudah berhasil pergi dari sana. Dalam keadaan kesal dan panik, mereka pun mencoba mencari Sydney sambil mengucapkan kata-kata ancaman ke Sydney melalui telepon. Billy yang mencurigai satu ruangan mencoba mendekati ruangan itu, dan kemudian secara tiba-tiba, Stuart pun datang dan langsung menyerang Sydney. Kemudian terjadi guling-gulingan dan perkelahian sengit di antara mereka. Sampai pada akhirnya, Sydney mampu melumpuhkan Stuart dengan sebuah TV. Rupanya hal itu tidak menghentikan Billy. Karena secara mengejutkan, Billy langsung menghajar Randy yang sedang berbicara dengan Sydney. Di saat Sydney sudah tak berdaya dan terpojok, secara tiba-tiba, pertolongan pun datang. Film pun ditutup dan mereka yang berhasil selamat, begitupun dengan ayah Sydney. Terlihat juga dengan Dewey yang dibantu beberapa petugas. Dan Gale kembali melakukan liputannya mengenai kasus itu dan film pun berakhir.